Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa man wafa wa ba. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi nikmat hidup, nikmat sehat yang sampai sekarang bisa kita rasakan. Shalawat beriringkan salam, tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya, marilah selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan nasihat-nasihat para ulama untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau bahkan yang hingga hari ini masih lalai akan ibadah sholat, masih sering mengabaikan sholat, atau bahkan masih meremehkan sholat. Para ulama banyak sekali menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan jika kita membaca di dalam rukun Islam, sudah sangat jelas bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Artinya apa? Artinya keislaman seseorang akan ditolak walaupun dia sudah membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi ia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang diperbolehkan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah sudah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dalam sholatnya? Yaitu orang yang sholatnya terburu-buru, orang yang sholatnya kadang ia sholat, kadang ia tinggalkan, orang yang sholatnya bersucinya tidak benar. Lantas bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Oleh karena itu Allah menggolongkan ciri-ciri yang paling jelas di antara kemunafikan seseorang adalah orang yang malas dalam beribadah sholat. Bukan tidak sholat, tetapi malas dalam beribadah sholat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholah qamu kusala, yang artinya ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Tentunya tidak jarang di antara kita semua saat kita sedang main HP contohnya, kita mendengar azan. Pasti banyak di antara kita yang menunda-nunda sholat. Banyak di antara kita yang nantilah, masih baru azan. Hingga akhirnya kita mengerjakan sholat di akhir waktu sholat tersebut. Tidak jarang juga di antara kita yang sholatnya terburu-buru, tidak khusyuk, hanya karena ingin mengejar urusan duniawi. Padahal sholat merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah, cara kita mendekatkan diri dengan Allah, tetapi kita ingin buru-buru, ingin cepat selesai mengerjakan sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang lalai walaupun kita sholat. Jangan-jangan kita semua termasuk orang yang kusala, bermalas-malasan dalam sholat. Kalau kita termasuk dari golongan tersebut, na'udzubillah, berarti di dalam hati kita terdapat kemunafikan yang akan ditolak keislaman dan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan satu-satunya ikatan kita dengan langit. Sholat merupakan satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita satu kali saja tidak sholat, berarti kita sudah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lantas bagaimana jika kita membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah, kalau kita memutuskan ikatan kita dengan Allah? Ketika kita tidak memiliki ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana mungkin kita berharap mendapat pertolongan dari orang tersebut? Begitu juga dengan Allah. Kalau kita memutuskan ikatan kita dengan Allah, bagaimana mungkin kita berharap mendapat pertolongan, perlindungan dari Allah? Padahal kita sendiri yang memutus ikatan tersebut.
Satu-satunya kata para ulama, hubungan antara hamba dengan Allah adalah as-sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan, maka berarti ia telah memutuskan urwatul wusqa atau hubungan dengan Allah. Para ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, ia tidak boleh dikuburkan di kuburan orang muslim. Bahkan ia juga tidak boleh disolatkan oleh ulamanya orang muslim, hanya boleh disolatkan oleh saudara dan keluarganya sendiri. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, itu berarti dia murtad dari Islam. Walaupun tidak semua ulama berpendapat seperti itu, tapi itu bisa menjadi pandangan bagi kita bahwa seberapa bahayanya saat kita meninggalkan sholat. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah tidak mau kita memutuskan hubungan kita dengan Allah. Karena orang yang meninggalkan sholat berarti ia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Bagaimana perasaan seseorang yang diputuskan tanpa alasan yang jelas, sedangkan kita sudah baik kepada orang itu, kita sudah perhatian kepada orang itu, kita sudah berkorban untuk orang itu, kita sudah memberikan semua hak untuk orang itu, tetapi dia memutuskan tanpa alasan yang jelas. Begitulah perasaan Allah ketika kita memutuskan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Padahal Allah sudah memberikan semua kebaikan di kehidupannya. Allah sudah memberikan semua yang terbaik di dalam hidupnya. Tetapi kita malah memutuskan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Untuk itu, janganlah putuskan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Mudah-mudahan bagi kita semua yang menjaga sholat, Allah menjaga kita. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.